And don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Yeah, don't you know how sweet it tastes? Now that I'm without you. 나 더는 묻지 않을래. 알려주지 않아도 돼. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai manis, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Keynesian. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kalian tahu nggak John Keynes itu siapa? Siapa ya? Dalam sejarah, pemikiran ekonomi membantu kita memahami bagaimana menghadapi krisis. Salah satu momen yang paling berpengaruh adalah depresi besar yang terjadi pada tahun 1930-an yang mengubah para ekonom dan pemerintah melihat ekonomi. Salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam perubahan ini adalah John Maynard Keynes. John Maynard Keynes atau disebut sebagai Keynesian merupakan seorang ekonom Inggris yang lahir pada tahun 1883 dan aktif hingga tahun 1946. Ia adalah tokoh yang mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi pada tahun 1930-an yang menantang gagasan ekonomi neoklasik, terutama selama Depresi Besar. Depresi Besar atau dikenal juga sebagai The Great Depression, salah satu krisis ekonomi terparah dalam sejarah dunia. Peristiwa ini tidak hanya mempengaruhi Amerika Serikat, tempat asalnya, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan dampak yang luas dan berkepanjangan. Depresi besar dimulai pada tahun 1929 dalam peristiwa Kamis Hitam, yaitu jatuhnya bursa saham New York pada tanggal 24 Oktober 1929 dan mencapai puncaknya pada 29 Oktober 1929 yang dikenal sebagai Selasa Hitam. Krisis ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk lemahnya daya beli, utang masyarakat yang menumpuk, dan rendahnya upah pekerja. Selain itu, kebijakan moneter yang salah seperti kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat memperburuk situasi ini. Krisis ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, terutama karena standar emas global yang menghubungkan nilai tukar mata uang berbagai negara. Negara-negara industri dan berkembang sama-sama mengalami kehancuran ekonomi dengan volume perdagangan internasional yang menurun drastis. Depresi besar juga menyebabkan dampak seperti penurunan tajam dalam pendapatan perseorangan, pendapatan pajak, harga, dan keuntungan. Kota-kota besar yang bergantung pada industri berat sangat terpukul, sementara wilayah pedesaan mengalami penurunan produk pertanian hingga 40-60%. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan banyak bank mengalami kebangkrutan. Selain itu, krisis ini juga mempengaruhi kehidupan sosial seperti dengan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Di Amerika Serikat, pemerintah bahkan melegalkan industri dosa seperti penjualan minuman keras dan perjudian untuk meningkatkan pendapatan dalam mengatasi depresi besar. Sebelum depresi, banyak para ekonom yang percaya kepada konsep ekonomi klasik yang beranggapan bahwa pasar ini dapat menyeimbangkan dirinya sendiri. Artinya, pasar bebas dapat kembali kepada titik keseimbangan secara alami. Namun pada nyatanya saat terjadi depresi besar, pasar bebas ini tidak bisa pulih sendiri. Nah, dengan adanya hal begitu, kepercayaan terhadap pasar bebas ini mulai goyah dan orang-orang itu berpendapat bahwa dibutuhkannya pendekatan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, John Keynes yang mendengar masalah tersebut turut andil nih dalam mengatasi masalah tersebut dengan menuangkan pikirannya yang dituangkan dalam buku The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Nah, Keynesian ini pada bukunya itu lebih berfokus kepada peran aktif pemerintah dalam mengelola ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi saat terjadi resesi. Nah, menurut Keynes sendiri, masalah utama yang menyebabkan kemerosotan ekonomi adalah permintaan agregat atau total pengeluaran di dalam perekonomian. Permintaan agregat ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Nah, dalam kondisi normal, permintaan agregat akan menentukan seberapa banyak pengeluaran yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah,
produksi itu akan berdampak pada tingkat pekerjaan. Namun halnya jika permintaan agregat turun, perusahaan akan menurunkan jumlah produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan pengangguran dan menyebabkan krisis ekonomi. Ekonomi klasik berpendapat bahwa pasar selalu memiliki mekanisme keseimbangan alami, yang dimana jika terjadi ketidakseimbangan seperti pengangguran, maka akan pasar itu menyesuaikan dirinya sendiri. Nah, namun menurut Keynes menolak pandangan ini karena menurutnya pasar itu tidak selalu seimbang, karena secara ketidakseimbangan pasar itu permintaan pasar itu agregat akan sangat melemah. Keynes juga berargumen bahwa pemerintah terus berperan aktif dalam mengatasi ketidakseimbangan pasar ini, terutama pada sektor swasta, karena mereka tidak mampu meningkatkan permintaan dari agregat itu sendiri. Pemerintah bisa menggunakan kebijakan fiskal, yang dimana kebijakan fiskal ini dapat menjadi pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi dari permintaan agregat tersebut. Saat terjadi resesi, pemerintah bisa meningkatkan belanja publik seperti proyek infrastruktur yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menurunkan pajak. Pendapatan rumah tangga meningkat sehingga mereka mempunyai lebih banyak uang untuk berbelanja, yang dimana mereka meningkatkan permintaan agregat, yang menjadi salah satu konsep penting dalam Keynesianisme adalah efek dari multiplier. Efek multiplier ini berarti bagi setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga dapat menimbulkan efek berantai di seluruh ekonomi. Misalnya, jika pemerintah membangun jembatan, pekerja yang dipekerjakan akan mendapat penghasilan yang kemudian mereka belanjakan. Nah, dengan cara ini akan menambah pendapatan bagi pedagang atau produsen lain dan terus berputar. Seiring berjalannya efek multiplier, ekonomi secara keseluruhan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar daripada pengeluaran awal dari pemerintah tersebut. Keynes memperkenalkan konsep kebijakan fiskal sebagai alat utama untuk mengatasi krisis ekonomi. Pemerintah bisa mengeluarkan dana besar untuk proyek-proyek publik seperti pembangunan infrastruktur agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Keynes juga memperkenalkan konsep efek multiplier. Ketika pemerintah mengeluarkan uang untuk suatu proyek, maka uang itu akan berputar di dalam perekonomian dan memberikan dampak yang lebih besar daripada nilainya. Contohnya New Deal di Amerika Serikat. Saat depresi besar, Presiden Roosevelt mengadopsi kebijakan yang sejalan dengan pandangan Keynes dengan menciptakan program-program kerja, investasi infrastruktur, dan bantuan sosial. Hasilnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun, meskipun belum sepenuhnya mengakhiri krisis. Keynesianisme menjadi teori dominan dari 1940 hingga 1970-an. Tapi pada 1970-an muncul fenomena stagflasi atau inflasi dan pengangguran tinggi secara bersamaan yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Keynesian klasik. Kritik datang dari ekonom seperti Milton Friedman dan kelompok monetaris yang berargumen bahwa inflasi tinggi adalah akibat dari kebijakan Keynesian yang mendorong pengeluaran besar-besaran. Sebagai respon, muncul berbagai penyesuaian dari pemikiran Keynesian yang dikenal sebagai neo-Keynesianisme. Mereka berusaha memperbarui teori Keynes untuk menghadapi ekonomi modern tambahan teori tentang inflasi dan pengangguran yang lebih kompleks. Meskipun Keynesianisme sempat meredup, pemikiran ini kembali muncul pada krisis ekonomi global 2008 dan pandemi COVID-19. Di tengah krisis, pemerintah di seluruh dunia menerapkan stimulus ekonomi besar-besaran untuk merangsang perekonomian. Keynesianisme tetap relevan sebagai teori yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi saat terjadi resesi atau krisis. Sekian penjelasan materi mengenai pemikiran ekonomi Keynesian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye manis!